Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu keajaiban dan berkah besar untukmu. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Maaf ya. Di sini kita punya Page of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Four of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Eight of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Four of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya Queen of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Seven of Pentacles. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Pentacles. Oke, baiklah. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Keajaiban dan berkah besar untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, di sini menggambarkan bahwa apa yang menjadi goals, apa yang menjadi target sasaranmu selama ini, ya, mulai terwujud, mulai menjadi kenyataan, ya, di mana fokusmu terhadap effort yang besar, terhadap ekspektasi, terhadap keinginan yang mungkin dulunya terlalu tinggi. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin kali ini. Semuanya mulai mampu kamu wujudkan satu persatu. Fokusmu, ya, intensitasmu terhadap sesuatu hal, terhadap ekspektasi, terhadap keinginan yang ingin kamu wujudkan, mulai bisa terwujud satu persatu. Karena apa? Karena akhir-akhir ini sudah mulai banyak kolaborasi, kerjasama, peluang, kesempatan di dalam bisnis dan usaha, ataupun dikarenakan kamu mulai dipercaya, mulai dicari untuk berbagai macam peluang, berbagai macam kesempatan, karena lingkungan dan orang-orang sekitar merasa bahwa kamu memang adalah seseorang yang tepat dan mampu untuk melakukannya. Dan benar saja. Di saat itu diserahkan kepada kamu, di saat dipercayakan kepada kamu, kamu memang melakukan hal yang terbaik pada saat itu. Jadi peluang yang ada kamu maksimalkan secara tepat sehingga menghasilkan sebuah karya, sebuah hasil yang benar-benar baik. Nah, dari situlah kepercayaan semakin tinggi, ya. Kesempatan semakin terbuka lebar. Dan kerjasama, kontrak kerja selalu datang silih berganti ke dalam kehidupanmu saat ini. Sehingga kamu mulai bisa mewujudkan setiap kebahagiaan, setiap kenyamanan, setiap kebutuhan yang dulunya kurang terpenuhi, kurang terberi dengan sangat baik. Dan akhir-akhir ini mampu kamu penuhi dan mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga kamu benar-benar merasa ini adalah sebuah keajaiban, ini adalah sebuah berkah besar yang datang, yang tertarik ke dalam kehidupanmu karena kamu benar-benar mampu, ya, membuktikan, menunjukkan, ya, bahwa kamu memang pantas untuk dipercaya, untuk diberi kesempatan, untuk diberi peluang dan hal-hal dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lebih baik daripada hari kemarin. Karena apa?
Karena di sini kamu buktikan bahwa kamu adalah seseorang yang benar-benar bisa memegang komitmen, ya. Memegang standar kualitas yang baik yang dibutuhkan oleh lingkungan-lingkungan tempat kamu berkegiatan saat ini. Jadi, mungkin inilah salah satu hal yang kamu dapati dari panjangnya, dari banyaknya lika-liku perjalanan kehidupan, proses kehidupan, ya, yang kamu lewati selama ini, sehingga menjadikan kamu lebih matang, lebih siap, lebih bisa berkompetisi dengan sangat positif dan baik, dan mulai mampu menunjukkan kualitas terbaikmu, karena memang kamu memiliki kualitas yang dibutuhkan, ya, oleh lingkungan dan orang-orang sekitar terhadap dirimu saat ini. Oke, jadi itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, jelas ini adalah situasi yang dinamis. Situasi yang semakin kesini, situasinya akan semakin membaik. Karena apa? Karena kamu mulai berani, ya, mulai memiliki tekad dan keberanian untuk melangkah, untuk berjuang, untuk mencoba, untuk berusaha. Nah, jadi di masa lalu, mungkin kamu di saat menghadapi kegagalan, bertemu dengannya kemunduran-kemunduran pada kegiatanmu, mungkin pada saat itu kamu sempat down, sempat jatuh, sempat tidak berani untuk melakukan apa-apa dulu. Tetapi berbeda dengan kali ini. Ya, di saat kamu dihadapkan dengan kegagalan, dihadapkan dengan penolakan, dihadapkan dengan pendingnya, ya, sebuah kerjasama, sebuah kontrak kerja terhadap dirimu, kamu tidak berhenti di situ. Kamu mencari lagi, berusaha lagi, ya, menemukan lagi dengan, ya, berbagai macam pengalaman yang kamu miliki, dengan berbagai macam lisensi kependidikan yang kamu punyai. Nah, jadi kamu mulai berpikir bahwa boleh aku dihadang oleh keadaan. Boleh langkahku dihentikan oleh situasi, begitu, ya. Tetapi otakku, tetapi hatiku tidak akan berhenti berpikir, tidak akan berhenti mencari cara bagaimana aku bisa menemukan hal-hal lain yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Nah, jadi makanya ada perubahan situasi di dalam kehidupanmu yang situasinya semakin kesini akan semakin membaik, dan kamu akan mulai membuka dirimu, membuka hatimu, membuka pikiranmu untuk peluang-peluang yang sangat banyak di luar sana. Jadi kamu tidak terhenti pada satu langkah. Ya, jika kamu terhenti pada satu pintu, maka pintu yang lain akan kamu buka, maka jendela-jendela akan kamu kembangkan, dan kamu akan mendapati sinar mentari yang begitu banyak kembali. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, ini adalah kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan? Karena sepertinya kamu sedang merayakan, ya, sedang melakukan selebrasi, ya, perayaan di dalam komunitas, hari ulang tahun perkumpulan, begitu, ya, hari ulang tahun keagamaan, begitu, ya. Nah, inilah yang menggambarkan rasa bahagia, rasa nyaman yang kamu rasakan saat ini. Karena apa? Karena memang tidak juga kita pungkiri bersama, ya, bahwa kesejahteraan, bahwa finansial yang baiklah, ya, menjadi salah satu kunci kebahagiaan. Memang uang bukan segalanya. Tapi jika kita memiliki finansial yang baik, kesejahteraan, kemapanan di dalam kehidupan, maka, ya, kehidupan kita akan lebih nyaman, lebih bahagia, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang kita sayangi tentunya akan tenteram, akan terpenuhi kebutuhannya. Jadi tidak juga kita bisa menafikan bahwa, ya, setelah adanya kesejahteraan, setelah adanya finansial yang baik, maka disitulah ada kebahagiaan, ada kenyamanan ikut serta juga datang ke dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini,
Ya, akan ada kebahagiaan, akan ada kenyamanan, dan tentunya setelah ada peningkatan dari sektor-sektor kegiatanmu dan berimbas kepada majunya finansial yang kamu miliki. Nah, ini salah satu berkah besar ya. Salah satu keajaiban yang mungkin sudah sangat lama kamu nantikan hadir ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi mungkin di masa lalu ya, kamu sempat terjebak di dalam suatu hubungan yang sangat tidak nyaman. Ya, seperti hubungan kerjasama, hubungan pekerjaan, hubungan bisnis, begitu ya. Hubungannya ini selalu membuat kamu tidak nyaman. Karena apa? Karena bertentangan, bertolak belakang dengan pikiranmu, dengan hati dan perasaanmu. Di mana dulu lingkungannya selalu manipulatif ya, menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan ya, melakukan persekongkolan jahat untuk merugikan, menjatuhkan orang lain, korporasi lain, begitu ya. Nah, jadi sempat kamu terjebak di dalam lingkungan-lingkungan yang tidak sehat ini, yang tidak nyaman ini. Jadi pada saat itu kamu sempat memiliki pemikiran yang sempit, pemikiran yang terbatas, begitu ya. Bahkan kamu sempat menutup dirimu ya. Takut bertemu orang, takut bersosialisasi, takut berkomunikasi. Karena apa? Karena kamu merasa lingkungan yang ada pada kegiatanmu pada saat itu sudah menyalahi aturan. Jadi ada ketakutan di dalam dirimu seolah-olah kamu juga ikut bersalah. Nah, makanya kamu sedikit demi sedikit, aku harus bisa nih keluar dari keadaan ini. Karena tidak mungkin selamanya kamu akan berada dalam ketakutan. Berada di dalam penutupan diri. Ya, menutup diri untuk hal-hal sosial, hal-hal komunikasi, hal-hal sosialisasi, begitu ya. Tak mungkin. Ya. Jadi makanya kamu mulai meyakinkan dirimu pada saat itu bahwa harus bisa nih. Ya, pendek kata, keputusan singkatnya adalah aku harus relakan pekerjaan ini berakhir. Harus relakan bisnis dan usaha ini tidak lagi aku miliki. Karena apa? Karena lingkungannya sudah tidak sehat. Nah, tentunya konsekuensinya kamu memulai dari awal lagi. Kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tetapi tidak masalah. Ya, tentunya kamu bisa memulai lagi, berjuang lagi dengan sumber daya yang terbatas, dengan sekian banyak pengalaman yang kamu miliki. Bukan tidak mungkin. Kamu akan menemukan sebuah kegiatan, sebuah pekerjaan, sebuah bisnis dan usaha yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini ada Four of Cups. Nah, jadi saking stresnya kamu pada saat itu ya, saking sulitnya keluar dari keterjebakan di dalam lingkungan yang sangat tidak membuat nyaman, sehingga kamu sempat gabut, ya, sempat melakukan pelarian-pelarian, ya. Jadi di saat sepulang kerja, sepulang berkegiatan, kamu tidak langsung pulang ke rumah, kamu cari tempat singgah, tempat nongkrong, tempat minum, ya, tempat ya hanya untuk melakukan hal-hal agar bisa kamu melupakan perasaanmu pada hari itu. Nah, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Memang kamu bisa melupakannya hanya sesaat. Nah, di saat kamu kembali ke rumah, kembali ke aktivitasmu yang normal, kamu akan merasakan feeling, merasakan perasaan yang seperti itu lagi. Makanya kamu mulai ya harus bisa merubah situasi ini dengan segera, dan akhirnya dengan keyakinan, dengan komitmen yang baik, serta dengan dekat ya kepada Sang Pencipta, dengan selalu panjatkan doa, maka kamu seiring berjalannya waktu, kamu mulai mampu ganti situasi yang tidak nyaman, kamu ganti dengan situasi yang lebih bisa kamu kendalikan, situasi yang lebih nyaman, di mana kamu mulai tidak lagi melakukan pelarian-pelarian ya, di mana kamu mulai mampu menghadapi apapun itu kenyataannya, apapun itu keadaannya, kamu terima dan kamu mulai melangkah lagi, berjuang lagi. Dan akhirnya pada suatu ketika kamu terlepas dan terbebas dari situasi-situasi yang tidak nyaman tersebut. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, jadi
Setelah kamu terbebas dari keterjebakan, dari pelarian, mulai mampu menerima kenyataan, mulailah pemikiranmu, pandanganmu ya, mulai jauh ke depan, mulai terbuka dan positif, sehingga kebijaksanaan, kedewasaan, kematangan ya mulai tumbuh di dalam dirimu. Nah, jadi dengan kamu menjadi semakin dewasa, menjadi semakin matang, memiliki kebijaksanaan, jadi apapun rintangan, apapun masalah tentunya akan bisa kamu hadapi, tentunya akan bisa kamu lewati, dan ditambah dengan pola pikir, pandangan, ya, cara yang semakin terbuka, semakin positif, sehingga kamu akan bisa menemukan solusi, menemukan langkah yang paling tepat, langkah yang jitu untuk membawa kemajuan di sektor-sektor kegiatanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, jadi memang kamu termasuk salah satu seseorang, salah satu pribadi ya yang bisa dikatakan sabar. Sabar di dalam berproses. Kenapa? Karena jika kamu tidak sabar, tentunya kamu akan jatuh lebih dalam ke fase terendah di dalam kehidupanmu. Nah, karena kamu mampu bersabar ya, mampu mengoreksi diri ya, mengontrol emosi, mengendalikan diri dengan sangat baik, sehingga proses demi proses mampu kamu lewati dengan sangat baik, sehingga saat ini kamu mulai berada pada puncak ya, fase kejayaan di dalam kehidupanmu, yang dimana kamu tinggal memetik hasil-hasil yang baik dari perjuanganmu, dari usahamu. Jadi di sini tergambar ada kesabaran untuk proses hasil yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku, dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mampu mendatangkan ya, membawa keajaiban dan keberkahan datang masuk ke dalam kehidupanmu, sehingga kebahagiaan, kesejahteraan, kenyamanan, dan juga keberhasilan ya, akan benar-benar terjadi, akan benar-benar bisa kamu wujudkan dan kamu capai di dalam kehidupanmu. Dan tentunya semuanya tidak akan kamu nikmati sendiri, akan kamu share, akan kamu bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.